Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aturan Wilujeng Sumping, selamat datang Pak Kuwu, Pak Direktur BUMDes, Pak Sekretaris BUMDes dari Desa Nusa Herang. Nusa Herang, Kecamatan Nusa Herang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Salam pertanian, salam Sudi Garden, Tatanen Tani Raharja. Alhamdulillah di siang hari ini saya kedatangan tamu yang istimewa ini dari desa dengan para pengurus BUMDes. Pak Kepala Desanya hadir ke Sudi Garden. Pak Kuwu, alhamdulillah terima kasih atas kunjungan ke Sudi Garden. Pak Kuwu nih, gimana kesan pesan Pak Kuwu setelah keliling di Sudi Garden ngobrol tentang hortikultura? Bagaimana nih Pak Kuwu, Mangga? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yana sebagai pemilik dari Sudi Garden yang telah menerima saya, gitu kan. Jujur, saya kesini Pak bukan semata-mata datang tanpa tujuan. Yang jelas kesini saya datang tuh membawa misi. Misi dalam artian mencari informasi, karena kebetulan saya dapat informasi melihat dari YouTube yang udah ada. Saya tertarik Pak, jujur tertarik. Saya kesini datang bersama Direktur BUMDes Desa Nusa Herang, ingin mengikuti jejak Bapak, gitu kan, yang ada di Sudi Garden. Tadi saya sebutkan tertarik. Nah, untuk itu saya sengaja datang kemari untuk mencari informasi jauh mana atau harus bagaimana, gitu kan, kaitan dengan tatanan yang Bapak telah lakukan jadi Sudi Garden ini, pertama dengan penanaman melon, gitu kan. Nah, saya pengen mencari informasi, mengguar ilmu dari Bapak kaitan dengan pola tanamnya, atau mungkin dari penyemaian, media apa yang harus dipakai, itu Pak. Saya pengen mengikuti lah jejak Bapak, saya terapkan di Desa Nusa Herang, gitu. Alhamdulillah saya juga punya tugas ya, sesuai dengan peraturan di pemerintah ya, untuk ketahanan pangan. Nah, jadi sekali lagi saya mencari ilmu Pak tentang pola kerja nanam melon dan sebagainya. Barangkali itu. Terima kasih Pak Kuwu, Pak Direktur, Pak Sekretaris BUMDes. Jadi betul Pak Kuwu, Sudi Garden lebih mengutamakan menunjang program pemerintah, terutama pemerintah pusat, yaitu menjadikan Indonesia swasembada pangan, kan gitu. Ya, lebih jauhnya lagi kita menunjang dan mensukseskan program pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, yaitu ketahanan pangan, gitu kan. Yang ke satu tadi swasembada, yang kedua ketahanan pangan, yang ketiga pemenuhan kebutuhan di lingkungan sekitar, gitu kan, seperti itu. Jadi alhamdulillah kegiatan kami di Sudi Garden lebih mengutamakan terhadap hortikultura. Ada melon, ada buah naga, ada anggur, dan juga ada buah Aceh dan yang lainnya juga kita ada. Tetapi lebih mempionerkan terhadap 3 jenis hortikultura. Padi pun alhamdulillah kita kelola juga. Ada sebagian yang di bawahnya itu diagendakan jadi organik Pak Kuwu. Jadi organik, termasuk media tanam dan lain sebagainya, termasuk pemupukan. Nah itu barangkali nih Pak Direktur BUMDes, gimana nih responsifnya, Mangga? Pak Direktur. Ya, terima kasih. Kami sudah diterima di Sudi Garden. Jadi memang cukup tertarik kami untuk melakukan paling tidak meminta informasi, ilmu yang untuk kami kembangkan di desa kami, barangkali gitu. Jadi sesuai dengan tadi disampaikan Pak Kuwu bahwa kami pun punya misi bagaimana kita mengembangkan kegiatan terutama untuk ketahanan pangan. Jadi setelah kami keliling ternyata memang
cukup Menarik gitu ya. menarik ya. Jadi bagaimana kita nanti mengembangkan dari tanaman, terutama tanaman melon barangkali gitu ya. Karena kalau dari sisi waktu dan sebagainya mungkin itu bisa memungkinkan untuk kami kembangkan di desa kami, apalagi mungkin nanti ada apa kelanjutannya bisa ke wisata dan sebagainya gitu kan. Betul. Nah, jadi mungkin dalam kesempatan ini kami mohon penjelasan barangkali nanti dari Pak Yana kaitan dengan bagaimana kita dari mulai semai, Ya. kemudian dari penanaman, kemudian nanti pasca panennya seperti apa, Oke. termasuk juga pemasarannya. Ya. Karena titik baliknya nanti di pemasaran barangkali Betul. kan gitu. Kita menanam dan sebagainya, kalau pemasarannya tidak ada mungkin nanti akan terhambat gitu untuk dari sisi pemasaran. Mungkin itu Oke. Pak Ya. Ya, terima Ya. kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Pak Direktur. Jadi para sahabat petani Sudi Garden di seluruh Indonesia, alhamdulillah tadi kita ngobrol dan barusan ada sedikit pertanyaan nih. Paling utama jangan sampai produksi tinggi, marketing memasarkannya kesulitan gitu ya Betul, Pak. betul, Itu ya. yang menjadi kendala yang gimana ya, yang melekat dari dulu gitu. Menanam itu paling mudah, mengelola itu paling mudah, tapi di market yang paling sulit. Iya. Jadi kendala juga kan gitu ya. Iya. Nah, jadi intinya jangan ada kalimat takut untuk mencoba, di mana kita punya produksi market tidak akan sulit, tapi dengan catatan kita perlu menggali yang namanya manajemen marketing. Nah ini Ya, betul. manajemen marketing yang perlu Ya. kita gali. Ya, Apalagi zaman sekarang, zaman teknologi dan lain sebagainya. betul. Seperti itu, nanti kita ngobrol lebih detail. Nih barangkali Pak Sekretaris bagaimana nih? Pak Ya. Sekretaris Direktur, Sekretaris Bumdes, enggak? Mungkin apa yang tadi Bapak sampaikan ke manajemen marketing ya. Jadi hitungannya kan apalagi zaman sekarang, zaman modern, istilahnya apa? Zaman Gen Z lah, barangkali secara modernnya ya Pak. Istilahnya zaman digital segala macam. Nanti kan istilahnya kita jangan terfokus apalagi di desa gitu ya. Jadi kan kita mengikutinya alur zaman gitu ya. Betul. Istilahnya kita menggunakan medsos segala macam, apalagi istilahnya kita menanam tanaman pun ya istilahnya kita mengikuti alur, bukan istilah tradisional gitu ya. Betul. Makanya kan kami tertarik di sini melihat tanaman melon pakai sistem greenhouse itu ya hitungannya kan udah teknologinya jadi pakai berarti kan ke situ. Apalagi nanti kan pemasaran segala macam, nanti kan mungkin teknologi medsos segala macam ya. Makanya istilahnya dari Bumdes sendiri pengen minta ilmunya lah seperti apa gitu. Mungkin itu saja. Oke, jadi gini, sahabat petani di seluruh Indonesia. Dalam hal pengelolaan kita lokus berbicara tadi Pak Direktur, Pak Kuwu berbicara tentang melon, ini sangat simpel. Waktu bisa 60 sampai 75 hari kita panen. Dari mulai semai. Dari mulai semai. Ya, perhitungan semai kan 10 hari. Ya. Semaian 10 hari, setelah 10 hari kita tanam, lalu kita pelihara dengan teknis dan tata cara nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Dan di usia setelah tanam 60 sampai dengan 65 sampai 70 hari maksimal, itu kita bisa mengambil atau memetik buah yang kita tanam. Waktunya cepat Pak Kuwu, Ya. cuman 60 sampai 70 hari kita bisa tanam. Begitu. Iya, jadi tingkat kerumitan kalau berbicara, mohon maaf nih para petani melon, kalau kita bertanam di greenhouse, tingkat kemungkinan yang dapat merugikannya rendah. Oh gitu. Iya, beda lagi dengan di luar. Kalau di luar oke lah, kita bisa tanam lebih banyak, tapi dengan catatan yang perlu diperhatikan, satu, musim. Jangan coba-coba nanam melon di luar atau di luar greenhouse di musim hujan. Insya Allah akan menuai kegagalan. Seperti itu. Ya. Gitu. Jadi bisa saja di luar juga, tapi dengan catatan harus pada musimnya yang tepat. Yang tepat. Gitu. Jadi Pak Kuwu, kita
mensukseskan program pemerintah, lebih utamanya lagi mendekati kebutuhan masyarakat, apa yang akan kita lokuskan, gitu kan, apa yang akan kita tanam, apa yang akan kita lakukan, itu bisa multi dimanfaatkan dan dirasakannya oleh ekonomi, mohon maaf, seperti itu, menengah ke atas bisa menikmati, gitu kan. Jangan kalau di desa itu jangan terlokus pada yang wah. Nah, sementara kebutuhan masyarakat yang ada di lainnya, di kelas lainnya itu tidak akan mencapai ke arah itu. Nah, jadi tidak akan berimbang nih, kita perlu yang berimbang. Jadi bisa memenuhi semua lapisan masyarakat. Nah, tadi berbicara tentang teknologi, nanti kita kolaborasikan, gitu kan? Malah di desa itu ada yang namanya SID. Sistem informasi desa itu wajib, semua desa. SID, semua kegiatan desa mesti dipublikasikan. Apalagi nanti kita punya lokus nih, kegiatannya apa. Nah, jadi nanti ke depan Pak Kuwu, saya siap membantu Pak Kuwu, bersama-sama nanti kita bermitra untuk menjadikan desa Nusa Herang itu jadi desa tematik. Nah, kan gitu. Tematik itu desa yang punya ciri. Betul. Nah, itu. Jadi yang desa yang punya ciri dan cirinya bisa dirasakan oleh semua pihak, baik akademisi, pendidikan, masyarakat, dan nah, seperti itu Pak Kuwu ya. Betul. Ya. Jadi begini Pak, pada prinsipnya di desa Nusa Herang ya, kita bukan mau merubah mindset, tapi di sisi lain kita juga dituntut untuk mengembangkan kaitan di bidang pertanian. Betul. Jadi pengen punya karya, jangan sampai petani di Nusa Herang khususnya itu monoton Pak. Ya, betul. Monoton karena kalau untuk menanam padi ya itu tadilah mungkin ada ketergantungan dan sebagainya. Dikala katakanlah tidak ada di pasca panen, itu kan biasanya petani itu nganggur. Tapi di sisi lain kalau memang ada varian gitu, jenis tanaman lain, itu kan bisa petani itu menanam melon dan sebagainya gitu. Terus yang lain yang perlu kita serap ya Pak ya. Selain kita itu punya harapan yang besar, karena menanam melon kan bukan berarti dari bibit unggul aja, tapi tentunya ada penunjang lain, salah satunya di media. Karena prinsip saya begini, bibit bagus, katakanlah bibit unggul, kalau medianya tidak mendukung, itu menurut saya tidak akan maksimal. Nah justru itu mungkin kaitan dengan media dan sebagainya itu gimana Pak? Oke, jadi gini, sahabat petani di seluruh Indonesia, termasuk Pak Kuwu Desa Nusa Herang, untuk media tanam kita jangan dibikin sulit ataupun rumit. Justru saya selalu mengarahkan begini Pak Kuwu, manfaatkanlah potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan. Nah, contoh yang paling utama nih, kata kunci, termasuk para petani seluruh Indonesia, kata kunci di Sudi Garden. Yang ke-1 media tanam itu humus bambu. Itu tanah terbaik nomor 1 dunia, humus bambu itu. Tanah dari alam yang sangat bagus itu, terbaik dunia adalah humus bambu. Nah, yang kedua, ada kohe, kotoran hewan. Tapi ada kata kunci, kohe juga. Jangan asal kohe. Gitu kan? Kalau belum lama, belum kalus, ataupun belum difermentasi, nggak usah dipakai. Karena apa? Ada residu bakteri yang membahayakan terhadap pertumbuhan akar. Ya, seperti itu. Seperti begini, kohenya baru, lalu kita pakai, yang bahayanya apa? Panas. Lalu ada bakteri yang jahat, kan gitu? Ya, ada amuba yang membahayakan, kan gitu ya, seperti itu. Jadi mesti yang sudah lama, katakanlah yang sudah lama, kan gitu. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, kita selalu pakai dengan yang namanya sekam bakar. Kenapa sekam bakar? Karena di sekam bakar itu membuat media tanam itu poros. Nah, bukan gembur lagi, tapi poros nih, utamanya poros. Kenapa poros?
Karena si pertumbuhan akar itu perlu rongga. Ini loh, Jadi tidak padat gitu. tidak padat, Iya. perlu rongga. Nah gitu. Setelah perlu rongga, di sekam bakar pun itu tempat tersedianya air yang setelah kita siram. Jadi di sana ada pengendapan. Nah Iya. pada saat 1 hari 12 jam, 14 jam tidak akan kering. Gitu kan? Kenapa? Karena di rongga daripada sekam bakar itu masih tersisa air. Kan gitu. Nah, di rongga tersebut juga bisa nantinya tumbuhlah bakteri baik. Tempat tumbuhnya bakteri baik itu di sekam bakar seperti itu. Tapi ini catatan juga, hati-hati jangan mempergunakan sekam sebelum dibakar. Panas biasanya kan. Nah, kenapa? Karena di situ terdapat bakteri yang membahayakan terhadap pertumbuhan akar. Terkecuali yang busuk itu bagus. Nah, sekam yang busuk itu bagus. Nah, seperti itu Pak Kuwu. Nah, nanti kita lebih intens, lebih lanjutnya lagi, kita diskusikan lagi di lain waktu Pak Kuwu ya. Siap. Tentang bagaimana pemeliharaan dan lain sebagainya kita lebih ke di lapangan. Seperti itu Pak Kuwu ya. Ya. Siap. Oke. Terima kasih atas kesiapannya Pak saya yang telah menjelaskan ini sebagainya. Itu mungkin kita baru titik awal Pak. Dan nanti juga kita tentunya pulang dari sini ya bermusyawarah kembali lah. Betul. Kita pengen menentukan sikap, kita harus jalan polanya bagaimana. Dan tadi mungkin setelah obrolan ini saya jadi makin tertarik gitu. Makin tertarik. Karena di sisi lain selain kita dituntut oleh pemerintah untuk ketahanan pangan, di sisi lain juga saya pengen menciptakan di bahagian desa Serang itu ada destinasi wisata. Itulah. Mungkin itu ke depan Pak ya. Mudah-mudahan mohon doanya dari Bapak, ilmu yang telah Bapak sampaikan ke saya bisa saya laksanakan di desa Serang. Insyaallah. Dan kedepannya mungkin kita juga nggak cukup sampai di sini Pak. Insya Allah saya masih banyak ilmu ya dari Bapak yang harus saya terapkan nanti di saya. Siap. Gitu. Terima kasih Pak Kuwu atas kehadiran ke Studi Garden. Sama-sama, Terima sama-sama. kasih Pak Direktur BUMDes, Terima Pak kasih, Sekretaris. Pak. Ya, Terima kasih. sama-sama. Insya Allah nanti ke depan kita akan intens bicarakan lagi Siap. sampai ke panen. Siap. Nah, cuman kalau di Studi Garden ada kata gini, kata-kata hari ini termasuk kata-kata hari ini. Kalau kata orang tua dulu, tani itu tinggal daki. Ya. Tapi kalau di Studi Garden harus tani berdasi. Sip. Aplikasinya apa? Masuk ke kebun saja buka sendal, buka sepatu kan gitu. Betul. Steril dan lain Iya, sebagainya iya, kan iya, gitu. iya. Jadi bukan lagi kata tani tinggal daki, tapi tani harus berdasi. Dasi, Gitu ya. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk para petani di Amin. seluruh Indonesia, Amin, terutama di petani melon. Insya Allah. Salam pertanian, salam Studi Garden, Tatanen Tani Raharja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.